selamat hari ini. Semoga hari ini kalian baik-baik aja, bisa nonton video saya. Ada orang yang nanya sama saya, emang handphone itu emasnya ada di mananya? Sebenarnya udah banyak juga video-video yang pada ngupload video-video emas itu adanya di mana dalam satu HP. Tapi ini bukan tutorial ya. Ini saya kasih tahu. Emasnya itu ada di mananya aja. Sebenarnya nggak cuma di HP, semua peralatan elektronik juga pasti walaupun sedikit mengandung emas. Ini contohnya ya, satu handphone kita bongkar. Ini handphonenya merek Lenovo. Masih ada baterainya tuh. Ini mau kita bongkar. Nanti saya kasih tahu emasnya itu adanya di mananya. Ini kayaknya handphonenya juga udah bekas dibongkar nih, soalnya memang udah rusak. Nyala. Oke, ini kita buka. Yang pertama kita lihat kameranya dulu, karena langsung kelihatan kameranya. Nih di bagian kamera dimana sih emasnya? Di bagian kamera yang mengandung emas itu tuh di daerah sini. Ini konektor, ini biasanya mengandung emas. Kebanyakan memang mengandung emas di konektor ini. Makanya ini saya kumpulin. Setelah saya kumpulin nanti jadinya seperti ini. Ini adalah kamera dari berbagai merek handphone. Nah, di sini mengandung emas. Ini kan kuning. Kuningnya ini lapisan emas. Walaupun nggak banyak, tapi kalau dikumpulin nanti lama-lama jadi banyak. Kuning-kuningnya ini mengandung emas ya. Seperti kayak gini. Nih. Untuk kamera handphone jadul itu sebetulnya kandungan emasnya lebih lumayan dibandingkan handphone yang sekarang. Kayak Android sekarang justru kandungan emas yang ada di kameranya agak sedikit berkurang. Mungkin karena penghematan kali, supaya biaya pembuatannya juga gak terlalu mahal. Oke, kita rapiin. Terus adanya di mana lagi selain di kamera? Selain di kamera itu yang mengandung emas biasanya pada bagian konektor SIM card nih. Ini konektor SIM card, SIM 1, SIM 2, terus kemudian ini
ada slot memori. Ini slot SIM card, ini slot memori ya. Kita buka. Kita buka, ini kayak gini. Kalau di bahasa kita nih, kalau kata orang-orang yang biasa melebur emas, ini tuh disebutnya mikron. Ini mengandung emas, tapi ini sih kualitasnya nggak bagus lah, sedikit sekali mikron dari slot SIM card. Nah, nanti kalau ini diambil jadinya seperti ini. Ini mikron dari slot SIM card yang udah saya kumpulin. Nah, jadinya kayak gini. Yang berwarna kuning keemasan ini pasti mengandung emas walaupun sedikit gitu. Ini kumpulan dari berbagai merek HP, mulai dari HP Cina, HP Samsung, Lenovo, semualah pokoknya dikumpulin jadi satu. Hasilnya kayak gini. Nah, terus kemudian di mana lagi sih yang ada kandungan emasnya? Kandungan emas yang paling lumayan itu sebetulnya adanya di IC-nya. Adanya di IC handphonenya ya. Kita buka dulu. Ini ada kameranya masih. IC-nya itu yang mana sih yang mengandung emas? IC-nya yang mengandung emas itu ini mengandung emas juga di dalamnya. Ini mengandung emas, kemudian ini mengandung emas juga. Pokoknya semua IC kayak gini, IC MMC atau eMMC pasti mengandung emas. Terus di sini juga ada MLCC. MLCC itu biasanya kebanyakan mengandung perak atau palladium. Tapi untuk palladiumnya sangat sedikit sekali mungkin palladiumnya di sini. Nih contohnya nih. Ini banyak. Tapi ini belum diambilin IC-nya. Kayak gini justru Nokia jadul yang kayak gini yang kita cari untuk bahan diolah kembali, diambil emasnya. Ini mungkin BlackBerry ya. Ini nanti kita ambil semua sih, nggak ada yang nggak kita ambil, tapi nanti diolah untuk mendapatkan emasnya. Nanti ada cara pengolahannya gitu. Kemudian di mananya lagi mikron seperti ini, pita-pita kuning kayak gini. Ini sebenarnya kalau diolah lagi juga mengandung emas. Sebentar saya ambilin contohnya. Nah, kayak gini. Ini namanya apa sih ya? Fleksibel, kita nyebutnya fleksibel handphone. Ini nanti kita olah dengan cara dibakar dulu, semua di roasting. Kalau udah di roasting nanti kita ambil logamnya, dapat logam apapun nanti kita ambil, kemudian nanti dari situ baru diolah. Bisa dicukim atau bisa dengan cara di aquaregia,
banyak caranya, setiap orang menggunakan cara yang berbeda-beda. Oke, ini fleksibelnya udah kita simpen dulu. Kemudian di bagian lain juga ada LCD. Ini fleksi tadi ya. Ini biasanya nempel di backdoor atau di housingnya. Nah, ini LCD ada fleksinya juga. Di bagian ini kemungkinan mengandung silver. Untuk LCD-nya sendiri ini mengandung silver atau perak. Nah, di bagian fleksinya ini biasanya mengandung emas, kemudian silver. Tapi ada cara pengolahannya. Kelihatan nggak kuning-kuning mencilak kayak gitu? Oke, ini banyak LCD semua. Kemudian juga ada magnet HP nanti. Terus biasanya juga di bagian konektor headset, ini konektor headset nih, ini mengandung emas juga. Konektor headset itu kalau dicopot nanti jadinya seperti ini. Ini kumpulan konektor headset dari berbagai macam merek handphone. Ini ada mikronnya. Mikronnya ini berwarna kuning keemasan, warna emas lah pokoknya. Nah, nanti ini setelah kita kumpulkan, nanti kita olah, kita hancurkan dulu terlebih dahulu ya. Dihancurkannya ya boleh di roasting, nah bisa di roasting, bisa dengan di grinder atau di blender juga bisa, untuk mengambil mikron-mikronnya ini supaya mikronnya itu terlepas dari cangkangnya ini, dan nanti baik itu bahan kimia atau bahan-bahan lainnya bisa mengekspos semua logam yang terkandung di sini. Oke, ini jack mikrofon. Kemudian di sini ada speaker. Ini speaker ya. Ini speaker. Speakernya kecil kayak gini. Tapi ada setiap handphone berbeda-beda. Ini saya ambilkan contoh speakernya. Ini yang ini contohnya seperti ini. Untuk speaker yang modelnya kayak gini, ini cuman diambil mikronnya aja. Nah, ini mikronnya diambil. Mikronnya kayak gini. Di dalamnya ini udah nggak ada apa-apa lagi kecuali tembaga. Tembaganya kayak gini nih. Nih dalamnya kayak gini tembaganya. Sama magnet. Isinya magnet kecil sekali magnetnya. Jadi untuk speaker yang model kayak gini ya cuman bisa diambil ya mikron-mikronnya aja gitu. Terus ada juga speaker yang modelnya kayak gini nih. Nah, untuk model speaker yang kayak gini bisa diambil, dia di dalam itu ada boardnya, ada PCB kecil. Ada PCB kecil dalamnya, ada gold platingnya. Ini magnetnya ya guys. Ini magnet, ini udah nggak ada apa-apanya. Dimana sih yang mengandung emas? Yang mengandung emas itu di sini nih.
Tapi kalau nggak sengaja pengen diambil dia malah copot sendiri, biasanya kayak gitu, emang aneh. Kalau sengaja pengen diambil malah susah. Nah ini lepas. Oke, di bagian sini ini yang disebut dengan gold plating atau ya emas, lapisan emas. Nah di sini kalau kita kumpulin lumayan banyak, dari sini sebanyak ini ya, kalau dikumpulin ya jadi banyak gitu. Jadi untuk speaker yang seperti ini yang diambil bagian ini. Kemudian kalau speakernya kayak gini ya paling kita ambil mikronnya aja. Mikronnya seperti ini gitu. Biasanya ini mengandung silver sama mengandung emas. Oke. Ini kita pinggirin dulu. Kemudian ada lagi jenis speaker yang biasanya ada di handphone Cina. Speakernya itu gede. Dan dia memang kebanyakan adanya di handphone Cina. Kayak gini nih speakernya. Ini nggak ada apa-apanya. Makanya ini udah nggak bakalan saya apa-apain kecuali saya kiloin. Iya, maksudnya saya rongsokin lagi, saya jual ke tukang loak gitu. Ini cuma ada magnetnya yang besar, kemudian kabel, kemudian di dalamnya juga ada gulungan tembaga yang seperti tadi tuh. Tembaga rambut kecil banget. Nah, seperti ini nih. Ini tembaganya kayak gini nanti di dalamnya. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi di sini gitu. Kecuali plastik sama tembaga ini. Jadi ini nggak not good lah buat diolah, nggak perlu gitu, buang waktu, buang tenaga. Kita singkirin lagi. Terus ada mikrofon. Setiap handphone kan ada mikrofonnya. Mana sih mikrofonnya? Mikrofonnya tuh yang ini. Oh salah, ini baterai. Sorry, ini bukan mikrofon, ini baterainya. Ini juga diambil nah karena ini mengandung perak. Ini kalau di komputer namanya baterai CMOS. Dia buat nyimpen tanggal, waktu, hari, kayak gitu-gitu. Ya. Mikrofonnya dia berarti ada di sini nih. Coba kita ambil mikrofonnya ya. Harusnya mikrofonnya ada di sini. Nah lu mikrofonnya nggak ada. Ini vibrator. Vibrator itu kebanyakan cuman besi biasa aja, stainless. Nah yang kita ambil biasanya di sini ada mikron warna kuningnya. Nanti vibrator itu jadinya kayak gini nih. Kalau sudah dicopot kita kumpulin. Yang diambil apanya sih bang kalau untuk vibrator atau getar handphone? Ya ini cuman diambil paling mikronnya kayak gini aja. Untuk vibratornya sendiri biasanya stainless, dalamnya ada gulungan tembaga kecil yang kayak tadi ada di speaker tembaganya. Nah ini kita ambil mikronnya kayak gini, kita kumpulin, nanti kita bisa olah gitu. Bisa di roasting atau langsung dicukim dengan nitrit, bisa juga. Ini vibrator buat handphone Lenovo ini, nggak tahu mikrofonnya ada di mana. Terus di sini juga ada fleksinya juga, sama seperti handphone yang lain. Nah ini dia fleksibelnya. Mikrofonnya di mana nih Nela? Kok nggak ada? Nah ini fleksinya. Kelihatan nggak kalau ini warnanya kuning? Kelihatan nggak Nela? Fokus nggak?
Tuh fokus kan, kelihatan kalau ini warnanya kuning keemasan. Nah, di sini mengandung emas. Kemudian di sini juga di bagian fleksi ini mengandung emas juga. Nah, nanti bisa langsung di roasting sama fleksinya semua sampai dapet logamnya, nanti baru dicukim sampai murni dapet emas gitu. Terus ada juga yang tadi mikrofonnya belum lihat ya kayak apa ya. Mikrofon di semua handphone kurang lebih kayak gini. Ini adalah kumpulan mikrofon dari berbagai jenis handphone. Tuh. Ini mikrofon dari semua merek handphone, mulai dari handphone Cina sampai handphone apa aja lah pokoknya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti ya sama gimana sih cara pengambilan emasnya? Setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung di roasting, diambil emasnya gitu. Langsung dicukim juga ada gitu, pakai nitrit. Pokoknya macam-macam, beda orang beda caranya. Oke, mikrofonnya kita simpan. Oke. Terus ada apa lagi? Saya rasa sih udah sih, itu aja sih. Ini vibrator, kita jadi satu sama temennya. Nah, nanti di PCB-nya ini kebetulan Android, nggak terlalu banyak gold platingnya ya, nggak kayak handphone yang pakai keypad zaman dulu. Ini kayak BlackBerry atau ini ada Nokia apa saya nggak tahu. Nah, ini ada handphone Cina apa juga nggak tahu. Nah, terus ini Nokia zaman dulu banget nih. Ini Nokia jadul banget. Nah, ini gold, ini emas. Tapi ini hanya lapisan aja. Sebenarnya nggak banyak ini. Tapi kalau dikumpulin ya jadi banyak. Yang warnanya kuning-kuning seperti ini, dia mengandung emas. Mengandung emas dan mengandung perak. Pasti mengandung emas dan pasti mengandung perak. Kayak gini-gini ini disebutnya gold plating. Ya. Ini kita jadi satukan lagi sama teman-temannya. Oke. Nah, di bagian baterai nih. Di bagian baterai itu yang mengandung emas biasanya di sini nih. Bagian ini kan connect langsung ke board handphonenya. Di sini lumayan nih, ini lumayan tebel ini gold platingnya gitu. Di bagian baterai ada di sini. Oke, jadi untuk keseluruhannya apa aja sih yang mengandung emas di handphone? Yang paling banyak emas itu ada di IC. Ini IC Apple ya, dan macam-macam IC. Ini cuman rontok-rontokan aja, sebenarnya IC-nya masih banyak di situ nih, di handphone yang ini belum sempet saya rontokin. Kemudian setelah IC, yang agak lumayan kandungan emasnya ada di kamera, yang tadi udah saya tunjukin di kamera. Kemudian yang lumayan juga kandungan emasnya ada di mikrofon yang tadi udah saya tunjukin. Ini lumayan juga kandungan emasnya. Kalau untuk mikron, ini kan termasuknya mikron. Ini sih paling kebanyakan stainless,
kandungan emasnya sedikit lah, ada tapi nggak terlalu banyak. Ini termasuknya mikron dan ini juga termasuknya mikron. Ini tadi adalah ini bukan jack, ini konektor untuk headset, konektor headset. Oke, kurang lebih ya itu aja yang saya informasikan di video sekarang. Mudah-mudahan nanti kita dapat barang yang lebih aneh lagi buat kita expose di bagian mananya aja sih yang mengandung emas gitu. Untuk sekarang ya, berhubung ada temen yang tanya, makanya saya buatin videonya. Oke, saya rasa udah cukup gitu aja. Jadi ini tuh bahan-bahan atau komponen-komponen yang mengandung lapisan-lapisan emas di handphone. Semua jenis handphone pasti ada kandungan emasnya tanpa terkecuali gitu. Oke guys, segitu aja dulu. Makasih buat yang udah mau mampir nonton. Jangan lupa di subscribe biar saya tambah semangat bikin videonya. Mantap pokoknya. Thank you ya guys.